Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kuliah Mekanika Ratakan. Kali ini kita memasuki modul kedua segmen ketiga. Materi yang akan kita pelajari adalah materi yang menarik, yaitu mengenai konsentrasi tegangan. Selamat menyimak. Semua komponen dan struktur teknik yang kita temui pastilah mengandung diskontinuitas geometris. Ukuran dan bentuk-bentuk fitur ini menentukan kekuatan komponen atau struktur. Kekuatan komponen atau struktur yang mengandung cacat dinilai dengan mengevaluasi konsentrasi tegangan yang disebabkan oleh fitur diskontinuitas tersebut. Sekarang, mari kita melihat ilustrasi berikut ini. Kita memiliki 4 lembar plat dengan ketebalan yang sama, namun dengan lebar dan kondisi yang berbeda. Plat pertama memiliki lebar W. Plat kedua memiliki lebar W plus A. Plat ketiga memiliki lebar W plus A dengan cacat berbentuk lingkaran dengan diameter D, di mana D lebih kecil dari A. Kemudian, plat keempat memiliki lebar W plus A namun memiliki takikan atau notch pada tepinya dengan panjang takikan A. Keempat plat ini kemudian diberi beban. Pertanyaannya, sebutkan urutan mulai dari gaya terkecil yang diperlukan untuk mematahkan keempat plat tersebut. Urutannya adalah dari yang terkecil, yaitu F4, kemudian F3, F1, dan yang terakhir adalah F2. Nah, dari ilustrasi ini, maka jelas bahwa ukuran dari defek pada plat 3 dan 4 mempengaruhi kekuatannya. Prinsip konsentrasi tegangan sebenarnya sudah sangat umum kita kenal di kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat demo sederhana menggunakan benda-benda di sekitar kita berikut ini. Berikut ini adalah beberapa saset saus yang sering kita temui sehari-hari. Perhatikan bahwa saset saus tersebut umumnya telah diberi takikan atau notch untuk mempermudah membukanya. Perhatikan pula bahwa ketiga saset saus tersebut memiliki ukuran dan bentuk takikan yang berbeda-beda. Saset yang pertama dan yang kedua cenderung tumpul dibandingkan saset yang ketiga yang cukup tajam. Ukuran dan bentuk takikan akan memberikan pengaruh konsentrasi tegangan yang berbeda. Pada saset pertama dengan takikan yang tumpul, maka kita akan mengalami kesulitan untuk membuka saus tersebut. Demikian pula dengan saset saus yang kedua, yang juga memiliki takikan yang tumpul pula. Kita pun akan mengalami kesulitan untuk membuka saset saus tersebut. Hal ini berbeda dengan saset saus yang ketiga, yaitu dengan takikan yang tajam dan cukup dalam. Kita akan membukanya dengan mudah, bukan? Pemahaman lainnya bahwa retak akan menjalar lebih mudah apabila beban yang diberikan adalah berupa mode bukaan atau opening mode dibandingkan dengan tekan. Ingat kembali pelajaran segmen yang lalu bahwa keramik yang memiliki banyak pori-pori akan lemah bila diberi beban tarik, namun kuat apabila diberi beban tekan. Mari kita demokan pemahaman mode pembebanan terhadap takikan pada suatu batang coklat favorit yang telah didinginkan sebelumnya. Pada batang coklat ini kita dapat melihat adanya batas-batas potongan yang seakan merupakan takikan. Pertama, beban tekan pada takikan. Perlu sedikit tenaga, bukan? Kemudian, beban tarik pada takikan. Ternyata lebih mudah. Gambar berikut memperlihatkan geometri dari retak. Pada gambar A,
Mari kita tinjau retak internal pada pelat tersebut yang memiliki panjang 2A. Ujung retak diperbesar dan nampak ketajaman ujung retak yang dinyatakan dengan rho T. Semakin tajam retak, maka nilai rho T ini semakin kecil. Pelat kemudian diberi tegangan. Garis imajiner ditarik dari X besar menuju X besar prime. Gambar B memperlihatkan perubahan tegangan di sepanjang garis imajiner X prime tersebut. Di tepi pelat, tegangan bernilai relatif sama dengan tegangan yang diterapkan. Namun, tegangan ini meningkat saat mendekati ujung retakan. Tegangan maksimum pada pelat ini terjadi pada ujung retakan yang dinyatakan dengan sigma M atau tegangan maksimum. Pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Inglis berupaya untuk menentukan seberapa besar tegangan yang terjadi di ujung takikan atau cacat dibandingkan dengan tegangan yang diterapkan. Inglis kemudian menyatakan bahwa tegangan maksimum tersebut dipengaruhi oleh ukuran cacat dan juga radius dari ujung retak. Semakin panjang retak dan semakin kecil ujung retak, maka tegangan di ujung retak akan semakin besar. Sementara rasio tegangan maksimum dengan tegangan nominal yang diterapkan disebut sebagai faktor konsentrasi tegangan yang dinyatakan dengan KT. Menggunakan simulasi elemen hingga, kita dapat melihat tampilan menarik dari distribusi tegangan dan regangan pada suatu benda yang mengalami pembebanan. Perhatikan contoh berikut ini. Pertama, pada pengujian tarik, di mana spesimen tarik mengalami necking setelah melewati ultimate tensile stress. Tegangan akan terkonsentrasi pada area necking dan kegagalan terjadi pada area tersebut. Area berwarna merah menunjukkan tingkat tegangan yang paling tinggi. Pada contoh lainnya, tegangan juga terkonsentrasi pada sudut yang dibentuk pada sambungan pipa dan sudut tajam pada sudut turbin. Semoga Anda dapat memahami pengertian dari konsentrasi tegangan pada segmen ini. Kita akan lanjutkan kuliah kita pada modul 2 segmen 4, masih mengenai lanjutan dari konsentrasi tegangan.